Islam menjadi terang saat kelahirannya. Manusia mulia, penyejuk jiwa, seraya menyambutnya dengan penuh bahagia. Diberikan anugerah nama Muhammad. Di malam kelahiran Nabi terjadi peristiwa. Hancurnya arsy, getarnya bumi, hancurnya berhala. Terlahir dengan bersujud, terjerat di matanya. Duhai Nabiku, pujaan hati, salam untukmu. Usia wafat ibundanya, ditinggalkan kakeknya, diasuh pamannya. Nabi pun menggembala, berdagang dengan pamannya, penuh semangat Nabi berjuang dengan pamannya. Betapa indahnya masa perjalanan Nabi, suka dan duka, tangis dan tawa menyelimutinya. Nabi pun menggembala, berdagang dengan pamannya, penuh semangat Nabi berjuang dengan pamannya. Betapa indahnya masa perjalanan Nabi, suka dan duka, tangis dan tawa menyelimutinya. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada hadirah ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana oleh Allah pada malam yang mulia ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, hingga kita bersama telah berada di tempat yang mulia ini. Salawah berangkaikan salam kita sampaikan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ikraman tertinggi kepada ulama kita al-alim al-fadil Walid Jalaluddin Ibrahim, pimpinan Dayah Al-Falah Al-Azidiyah Bangka Jaya Aceh Utara, yang telah berada bersama kita di malam ini. Tanpa memperpanjang lagi mukaddimah, mari sama-sama kita masuk ke acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh ananda kami Munawwar Khalil Janur. Pada beliau tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Salam 'alaika ya rasul, salam 'alaika ya habib, salam 'alaika salawatullah 'alaika. Kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Pimpinan Dayah Al-Madinatul Diniyah Syamsud Duha. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Walid Jalaluddin, kemudian yang kami muliakan kepada wakil pimpinan dayah, kepala asrama, putra dan putri, kepada seluruh pengasuh, sekretaris Dayah Syamsud Duha, dan kepada santri baik putra maupun putri yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, sehingga acara yang kita rencanakan insya Allah bisa kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Acara yang intinya adalah ibda kitab yang malam ini kita rencanakan, yaitu kitab Fathul Qarib, kitab Al-Bajuri, dan kitab I'anatul Talibin. Ini merupakan sebuah tradisi di pesantren ataupun di Dayah Salafiyah. Cuma kami rasa ada hal yang baik mungkin bisa kita adopsi walaupun kita di Dayah Terpadu, karena untuk hal-hal yang baik itu tidak mesti dari mana asalnya. Asal memang itu sebuah kebaikan, apalagi memang dari sebuah lembaga yang baik, itu perlu kita
adopsi dan kita harapkan menjadi sebuah semangat bagi kita dalam memulai belajar, mempelajari, mengkaji kitab kuning, sehingga esoknya akan hadir ahli-ahli yang mumpuni di bidang kitab kuning. Walaupun kita di daerah terpadu ada madrasah, tapi kitab kuning juga perlu kita kuasai. Kita pun melakukan acara ini untuk mengambil berkah dari ilmu-ilmu ulama yang dahulu, sehingga sifat mereka, keilmuan mereka bisa terwarisi kepada kita. Pada malam ini kita undang guru kita, merupakan alumni Dayah Mudi Mesra Samalanga. Insyaallah nanti akan memberi petuah semangat dan motivasi bagi kita untuk mengarungi Dayah, termasuk cara kita belajar kitab kuning, bisa menguasainya dan bisa. Kami ini untuk acara Ibda Kitab dan Festival Muharram tahun 1444 Hijriah dimulai. Mungkin demikianlah dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, Ibda Kitab bersama tamu kita yang mulia Walid Jalaluddin di Bangkajaya. Adapun kitab yang akan kita ibda pada malam ini terdiri dari 3 buah kitab fikih. Pertama, kitab Matan Taqrib. Kedua, kitab Fathul Qarib. Yang ketiga, kitab Fathul Mu'in. Kepada yang mulia guru kita bersama Al-Alim Al-Fadil Walid Jalaluddin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang mulia pimpinan yayasan, pimpinan daya, kepala asrama, para dewan guru baik putra maupun putri, dan kepada seluruh para santriwan dan santriwati yang pada malam ini kita lihat cukup bersemangat dalam menunggu-nunggu Ibdaul Kitab sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan guru kita ataupun pengantar acara yang baru saja disampaikan. Jadi tema ini adalah merupakan tradisi sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan guru kita bersama. Di daya-daya setiap tahun ada Ibdaul Kitab, mulai daripada Matan Takrib, Bajuri, Yanatul Talibin, Mahalli, dan kitab-kitab yang lain yang memang diperlukan dari kitab fiqh, dari kitab tauhid, dan juga daripada kitab tasawuf dan ilmu-ilmu alat
disampaikan oleh pimpinan nggak berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Mungkin tahun yang lain, tahun yang berikutnya, yang sebelumnya, ibadah kita bersamaan. Misalnya ada matan takrib, yang bersamaan dengan matan takrib itu ada awamilnya, kemudian ada kitab sarafnya, yang bersamaan dengan kitab bajuri ada matamimahnya ataupun kailaninya, dengan anak talibin ada kitab ibadah Syekh Khalidnya ataupun kitab-kitab yang lain yang sejajar dengan tingkatan daripada kita. Jadi pada malam ini yang pertama kita mulai dengan kitab yang kecil ini. Kitab Ghayah wa Takrib ini mungkin sebagai pelajaran yang pertama daripada ilmu fiqah bagi orang yang kelas 1 lah. Ya. Jadi alhamdulillah yang pertama kita mulai dengan kitab Ghayah wa Takrib. Marilah sama-sama kita membacakan Ummul Al-Quran yang kita hadiahkan pala kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan dengan kita hadiahkan pala kepada beliau, Allah memberi berkah tentang ilmu-ilmu yang telah ditulis oleh beliau, dan mudah-mudahan juga kita bisa mengambil manfaat, bukan hanya sekedar kita ketahui daripada ilmu yang telah ditulis oleh beliau dalam kitab yang kecil ini, tapi kita bisa mengambil manfaatnya. Jadi sebagaimana yang disampaikan, wa ma tulibal ilmu illa lil amal, tidak dituntutkan bagi kita untuk menuntut ilmu bukan untuk sekedar mengetahui hanya, tapi untuk beramal dengan ilmu tersebut. Jadi karena banyak, walaupun ini adalah kitab yang ringkas, kitab yang pendek, tapi makna yang dikandung oleh kitab ini adalah luas. Ini nanti akan ada cerahan-cerahan ataupun surah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang mengajar di kelas kita masing-masing. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qafatil anbiya'i wal mursalin wa ila syuhada'i wa salihin wa ila arwahi syekhi masyayikhina wa ila arwahi walidina wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi Qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani rahimahullah lahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, ini kitab mungkin sudah ada di depan masing-masing. Pertama sekali tertulis di atas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengannya akan kebaikan, niscaya Allah akan memberi faham akan dianya itu di dalam agama. Itu saja kita sangat mengharapkan Allah semoga mengiradah kepada kita ini adalah termasuk dalam kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia, kita selalu dalam jalan yang benar, hidup dalam jalan yang benar. Kebaikan di akhirat, yaitu Allah akan memberikan syurga kepada kita. Jadinya adalah barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengannya akan kebaikan, insya Allah akan memberi pahamiakannya dalam agama. Artinya kita ditunjukkan, diberikan oleh Allah untuk mampu memahami hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang sudah dituliskan oleh para ulama. Hukum itu adalah di dalam kitab-kitab. Isi kitab, walaupun kitab Jawi, walaupun kitab Matan Takrib, kitab, semua kitab ini semua adalah sesuatu yang telah diambil oleh mujtahid daripada Al-Quran dan hadis. Ini daripada Al-Quran dan hadis. Ini isi daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian musannif di dalam mengarang kitab memulai kitab dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Ini akan puntung barakah. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai kepentingan di dalam agama. Ya, bu, yang penting dalam agama, pekerjaan yang penting di dalam agama termasuk mengarang kitab, makan, minum, ya, tidur, bangun tidur, semua itu adalah pekerjaan yang penting di dalam agama. Apabila tidak kita mulai dengan bismillah, itu akan mengurangi barakah. Artinya mengurangi barakah, kurang manfaatnya. Kalau kitab yang kita karang, adapun yang dikarang oleh ulama, oleh orang yang karang, apabila tidak dimulai dengan bismillah, ini akan kurang barakah. Kurang barakah, kurang diambil manfaat oleh manusia. Sehingga alhamdulillah kita lihat Matan Takrib ini adalah merupakan kitab yang dimulai oleh seluruh daya-daya, mulai daripada orang-orang tua kita yang dahulu adalah setiap memulai kitab fikih tetap dimulai dengan kitab Matan Takrib. Ini makanya sesuatu yang mempunyai kepentingan dalam agama ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya mendapat barakah. Maka musannif Tunku Abi Syuja memulai menyusun kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih mudah ini karena barisnya masih tertulis. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, baris sudah tertulis, mudah kita baca. Karena ini adalah benar-benar kitab permulaan. Tapi kalau sudah mulai dengan bajuri nanti barisnya sudah tidak ada. Baris tidak tertulis. Jadi sudah mudah lagi untuk kita baca bagaimana yang kita kehendaki.
Kalau kita baris marfu walaupun baris yang hakikatnya mantub, tapi yang harus kita ketahui itu ada kaidahnya tersendiri. Walaupun tidak ada baris, harus kita baca sesuai dengan kaidah ilmu nahwu dan ilmu saraf. Ilmu nahwu dan ilmu saraf. Ada ilmu nahwunya yang menentukan baris akhir. Ada ilmu sarafnya yang menentukan bagaimana kita membaca kalimat itu di baris tengahnya. Jadi yang menentukan baris tengah dan baris akhir, nanti ada ilmu yang wajib kita belajar, yaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf. Jadi kalau untuk lebih mantap di dalam kita belajar, ini kitab Matan Takrib. Ini kitab Matan Takrib. Kawannya kalau ilmu nahwu yaitu awamil. Kemudian yang sebanding ataupun sederajat dengan ilmu Matan Takrib, ilmu sarafnya yaitu dhammur raf'un. Ini harus kita pelajari semua. Harus kita pelajari. Kalau tidak mau kita pelajari ilmu saraf ataupun ilmu nahwu, yaitu dhammur raf'un ataupun awamil, ini nanti waktu kita naik kepada kelas yang lebih tinggi setelah sampai kepada bajuri, nyokah najir tetap buat yo. Hana datang baca bari. Iban bari hum makamukun kak laganya. Ya, maka oleh karena itu ini ada jenjangnya. Jenjang ilmu pelajaran ghayah wa takrib. Ini ada jenjangnya nanti yang sebanding dengan ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf yang mungkin nanti akan diibadah waktu di dalam kelas masing-masing. Yang harus kita ketahui untuk kita mempelajari ilmu syara' ini, ilmu nahwu dan ilmu saraf dan ilmu fiqh ini adalah tiga-tiganya wajib kita pelajari untuk bisa kita semuanya. Jadi yang pertama sekali, yang kedua pengurusnya memulai dengan memuji Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu sabit bagi Allah. Allah yang mana Allah itu kalau nanti di dalam ilmu nahwu itu udah ada apanya, i'rabnya badal. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja bagi Allah, Allah po sekalian alam. Ya, yang kepadai dati majrui alam ajar kasarah yang lahir pada akhirnya mundah rabi ala alamina kumdailih majrui mundah. Ini semuanya irab-irab ini harus benar-benar kita kuasai dan kita mampu, baru sempurna untuk kita bisa membaca kitab-kitab yang muktabar. Yang kedua, pangkal harus yakin, apalagi kitab permulaan ini harus benar-benar kita kuasai nahwu saraf untuk kita bisa naik kepada jenjang yang lebih tinggi. Jadi yang saya kata sudah sampai kepada kelas yang selanjutnya, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Apabila sudah bisa kita kuasai dengan benar-benar ilmu nahwu dan ilmu saraf, nanti untuk kita naik kepada tingkat yang tinggi ini sudah mudah. Ya, man tabahara fi ilmin akhar. Barang siapa yang benar-benar mempelajari pada satu ilmu, dia akan mampu ataupun lebih cerdas nanti kepada ilmu yang lain. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah oleh tengkum sanad. Kemudian wasallallahu ala sayyidina, semoga memberi rahmat oleh Allah atas penghulu kita Muhammad yang Nabi
dan dari keluarganya Nabi yang tahirin, yang suci mereka itu, dan ada segala sahabatnya Nabi sekalian mereka itu. Setelah memuji Allah, berselawat kepada Nabi, berselawat musanna kepada keluarga Nabi yang sifat keluarga itu suci mereka itu, dan berselamat kepada sahabatnya Nabi ajma'in seluruh mereka itu. Kemudian Walal Qadhi Abu Syuja', inilah pengarang kitab, berkata oleh seorang qadhi yang panggilannya sehari-hari Abu Syuja', namanya Muhammad bin Husain anak Tengku Ahmad yang dibangsakan kepada Asfihani. Semoga memberi rahmat, semoga memberi rahmat akannya Tengku oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Sa'alani, telah meminta akan daku oleh sebahagian taulan-taulan. Ada permohonan kepada Tengku ini daripada taulan-taulan, semoga memelihara akan mereka itu taulan oleh Allah. Ya, hafizahum, itu doa daripada Tengku, semoga memelihara akan mereka itu taulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan pu diminta ke maf'ul sa'ala, akan pu diminta oleh taulan akan bahwa aku buat akan satu mukhtasar, satu kitab yang pendek, adapun satu kitab yang kecil, dan satu mukhtasar pada ilmu fiqh yang ada iaitu dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Karena mayoritas adalah yang terpelajari adalah mazhab Syafi'i, dan taulan-taulan ini, taulan daripada Tengku, meminta membuat satu mukhtasar pada ilmu fiqh atas mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga memberi rahmat Allah atasnya Imam Syafi'i dan ridhanya Allah. Fi ghayatil ikhtisari, pada sehabis-habis pendek. Caranya dibuat satu mukhtasar atas sehabis-habis pendek dan sehabis-habis ringkas. Mungkin daripada ataf tafsir. Pendek dengan ringkas ini bersamaan. Kenapa diminta dibuat satu mukhtasar dalam paling pendek ataupun paling ikhtisar? Litaqruba, supaya bahwa dekat ataupun mudah, dekat alal muta'allim, dekat atas orang yang belajar oleh belajarnya, untuk mudah kita yang menuntut dekat untuk belajarnya. Wa yasuhula alal mubtadin hifdhuhu, mudah jatuh atas orang yang permulaan belajar oleh hafadznya. Jadi kalau kita ingin menghafaz, ada himmah, masih sanggup ataupun mudah untuk kita menghafadznya. Saya rasa kalau sebesar matan takrib, kalau benar-benar kita ada himmah, ada keinginan, sanggup untuk kita menghafaz. Itu ilat yasuhula, boleh yasuhulu, liyaqruba alal muta'allim darsuhu, supaya dekat atas orang yang belajar oleh belajarnya, wa yasuhula, dan supaya mudah atas mubtadi oleh hafadznya. Wa an aksura bihi, dan dimintakan lagi supaya bahwa aku perbanyak dalamnya mukhtasar daripada segala pembahagian. Jadi ada pembahagian nanti di dalam kitab ini adalah ada terjadi pembahagian taksiman.
dan tersimpan segala perkara-perkara. Jadi tidak banyak perkara. Fa'ajabtuhu, maka jawaban daripada Tengku Abi Syuja', maka aku ijabah, belum terima. Aku terima akan dianya permintaan taulan, akannya taulan kepada demikian permintaan. Hal keadaan aku itu yang menuntut pergi fala. Jadi Tengku Abi Syuja' menerima permintaan taulan untuk membuat satu muktasar ini, yang Tengku ini adalah menuntut pergi fala. Dia bukan menuntut bagi dipuji oleh manusia. Itu namanya ikhlas. Jadi hal keadaan aku itu yang menuntut pergi fala, lagi aku yang gemar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pat gemar pada apa? Gemar fit taufiqi, pada Allah memberi kekuatan bagi betul. Jadi semoga Allah memberikan kekuatan kepada Tengku di dalam menyusun kitab ini, yaitu untuk yang benar. Innahu ala ma yasha'u qadirun, sesungguhnya Allah atas barang yang menghendaki, ianya Allah itu yang kuasa. Sesungguhnya Allah atas barang yang menghendaki, ianya Allah itu yang kuasa. Dan sesungguhnya Allah dengan hambanya Allah itu yang lemah lembut, lagi yang bijaksana. Ini adalah muqaddimah. Jadi mudah-mudahan jadi dengan kita ibda kita pada malam ini adalah Allah memberikan kepada kita keyakinan dan semua tekun di dalam belajar. Jadi untuk kita memahami apa yang telah disebutkan di dalam kitab ini, dan yang sederajat dengan kitab ini, untuk kita memudahkan bisa membaca kitab ini, harus kita menguasai kitab Nahwu dan kitab Saraf. Dengan penuh keyakinan kita hafal tasrif-tasrif, kita hafal kalimat-kalimat, sehingga dengan kita belajar juga ilmu Nahwu dan ilmu Saraf, ini baris akhir kita sudah mampu nanti kita baca setelah kita belajar kitab-kitab yang lebih tinggi, dan kalimat-kalimat ini sudah mampu kita semua kita menguasai. Jadi sebab surah yang tersurah kitab setelah kita baca sangat tergantung kepada kalimatnya. Salah kalimatnya, salah kita mengartikan maknanya, itu kadang-kadang bisa salah surahnya yang kita berikan ataupun yang kita sampaikan ataupun yang kita pahami. Jadi untuk kita pahami jadi makna ataupun surah, kesimpulan daripada sebuah kitab, setelah kita baca baris, kita baca kalimat, kita baca makna, baru kita mengambil kesimpulan surah. Surah ini sangat tergantung benarnya ataupun salahnya kepada kalimat yang kita memberikan arti daripada kitab-kitab itu. Jadi mudah-mudahan inilah sebagai modal yakin keturunan di dalam belajar. Jadi kalau malas, pertama sekali mulai di lokal, di dalam kita menyimak ataupun memperhatikan daripada apa yang disampaikan oleh guru kita, harus penuh dengan keyakinan dan ketekunan semua apa yang telah dibacakan oleh mereka. Artinya surahnya ini kita perhatikan dengan sesama, sehingga kita alhamdulillah dan insyaallah akan bisa kita baca sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita dan kita kuasai. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi ini ibda daripada kitab Aghayah wa kitab dasar. Kemudian yang kedua, kita ibda kitab selanjutnya, yaitu kitab Bajuri. Ini sudah luas lagi, sudah luas. Kalau ini
yang mengarang kitab ini hanya satu orang, yaitu Abi Syuja'. Kemudian kalau kitab ini yang dikarang, yang tersusun di dalam kitab ini, sudah ada 3 orang. Nah, 3 orang. Pertama, yang tertulis di luar. Yang tertulis di luar termasuk ini matan takrib juga ini. Termasuk matan takrib. Ya, yang pertama sekali Abi Syuja'. Abi Syuja' matan di luar. Kemudian syarah yang di luar Tengku Ibnu Qasim. Yang di luar yang tertulis di pinggir ini ada 2 orang yang punya. Yang pertama matanya termasuk matan takrib. Matan takrib ini yang dikarang oleh Abi Syuja'. Kemudian matan ini disyarah oleh Ibnu Qasim. Kemudian di dalamnya yang luas ini dikomentar oleh Tengku Al-Bajuri. Jadi heropo itu mendengar kitabnya kaluah loh. Jadi yang pertama sekali, marilah kita membacakan Al-Fatihah Ummul Al-Quran kepada seluruh pengarang kitab ini. Yang pertama Tengku Hasyiah, yaitu Tengku Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian yang kedua Tengku Syekh Ibrahim Bajuri. Yang ketiga yaitu Tengku Ahmad Al-Asfihani, yaitu pengarang kitab matan takrib ini. Jadi matan yang dasarnya adalah matan takrib ini, kemudian diperluas, disyarah oleh Tengku Ibnu Qasim dan dikomentar di dalam oleh Tengku Hasyiah Al-Bajuri. Jadi heboh boy kitabnya. Jadi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qafatil anbiya'i wal mursalin wa ila syuhada'i wassalihin summa ila arwahi syaqi masyayikhina wa ila arwahi walidina wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi al-masyayikh Tengku Ibrahim Bajuri wa ila arwahi alamah Tengku Ibnu Qasim Al-Ghati alamatan Tengku Abi Syuja' lahum ajma'in al-Fatihah warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ini dapat pun kita untuk orang yang berbajuri. Pun dengar bukan dengar. Pun dengar enggak dengar. Punya dengarnya nak cara ayo hati. Jadi harus tetap beun nyo mata betul. Artinya harus jaga, jangan banyak tidur. Kalau tidur itu sama dengan banyak mimpi. Kalau banyak mimpi, banyak tidur, ini ilmu kita tidak bisa kita peroleh. Jadi istirahat cukup, dan waktu belajar jangan tidur, harus benar-benar kita simak apa yang dibaca oleh guru kita masing-masing. Jadi mioleh dengar kata apa? Apalagi ada yang model kalau mulai sudah kita dibaca itu sudah mulai tidur, itu tidak ada harapan.
Ya, tidak kurang harapan untuk bisa kita peroleh apa yang disampaikan ataupun apa yang dibacakan oleh guru kita. Jadi nanti waktu sudah wallahu alam baru kita bangun. Ada yang model begitu. Tapi mudah-mudahan di sini di tempat kita di Madinatul Syamsuddha itu tidak ada. Jadi waktu bukan kitab dibaca itu walaupun sebelumnya tidur jadi sudah mulai jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kahanali bari yang ngempur timang. Dengan apa kita membaca baris akhir dan baris tengah itu adalah dengan nahu dan saraf. Maka yang sejenjang dengan ini, yang setingkat dengan ini, buatlah yang setingkat dengan ini mata mimah. Jadi mata mimah. Ataupun jarumiyah. Jarumiyah nah setingkatnya. Kalau jarumiyah dengan matan takrib. Kalau ini setingkat dengan mata mimah. Yang mata mimah mulai pertama sampai akhir, mulai daripada ilat dikurung, ilat 9, mafu'ul minjajlih, mafu'ul ilah, mafu'ul ma'ah, darah damun, darah makan, itu semua harus kita kuasai. Ya, jadi mio kata buat matan bajuri nyan sarafnya sudah mulai dengan kailani. Sarafnya sudah mulai dengan kailani. Di dalam kitab kailani itu membahas tentang ilmu saraf juga yang sudah lebih tinggi daripada ilmu saraf yang ada pada Dhammur Raf'on. Dhammur Raf'on, Padhun, Nasbun, Kasrun, Jarun, Sakuno, Yadin, Nagpeka, Sulasi, Mujarrad, Sulasi, Mundhi, Rubai, Mujarrad, Mu'ai, Madid. Jadi kalau sudah sampai kepada Kailani, ini sudah pembahasannya sudah lebih tinggi. Bagaimana cara tasrifnya? Sulasi Mujarrad, Sulasi Madid, Rubai Mujarrad, Rubai Madid. Dibancara data tasrif, kemudian isim damun, isim makan, bagaimana kita baca. Ini semuanya tersebut di dalam kitab Kailani. Bertanya juga. Ya, jadi ilah-ilah dikurung yang jama' wadanri. Oleh buatlah lomyan ilah-ilah dikurung, kita harus semua itu benar-benar mampu kita kuasai. Sehingga apabila sudah kita kuasai kitab-kitab nahu dan kitab saraf yang setingkat dengan kitab bajuri, ini di dalam kita membaca kitab yang tidak berbaris kita sudah mampu dan kalimatnya sudah kita tahu. Andai berkata ada orang yang bertanya, ini bagaimana kita barisnya kita baca? Sudah kita mampu menjelaskannya. Karena kita di dalam memahami kitab, ya makanya kalau kitab-kitab yang kitab kuning memakan waktu yang banyak. Sampai 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun. Karena yang pertama, kita harus mampu membaca barisnya yang benar. Kemudian harus kita mampu membaca maknanya yang benar. Kemudian setelah itu harus kita mampu mengeluarkan surahnya yang benar. Ya, tak baca baris pun kemudian tak baca makna yang benar. Kemudian harus kita mampu mengeluarkan surah yang benar. Kemudian harus kita mampu, andai kata ada orang yang bertanya, harus kita
bisa mempertanggungjawab bagaimana surahnya yang benar. Maka memakan waktu sampai 5 tahun, 6 tahun, sampai puluhan tahun kita harus duduk di pesantren baru kita sampai kepada tingkat itu. Jadi makanya berusaha dia yang leurung putri triptai dia, terus mengtul dia. Yang tanya kan pesantren kilan tu. Mio pesantren kilan mio je sebulan, 1 bulan. 1 bulan kalau pesantren kilan itu sudah mencetak kader. Kader menurut pesantren kilan itu dalam waktu 1 bulan. Tapi mio untuk kita memahami kitab kuning, sanggup kita membaca baris, sanggup kita mengartikan, memberikan makna, sanggup kita bertanggungjawabkan tentang surah yang sudah kita berikan, kita komentarkan, itu harus memakan waktu yang cukup lama. Maka mungkin setelah ini dah berapa tahun misalnya kita duduk di Madinatul Syamsul Duha, kalau nantinya kita ada ingin kita lanjutkan kepada pendidikan yang lebih tinggi, sudah ada dasarnya yang kita pelajari di sini. Jadi kali mampu, kita sudah mampu kita belajar kitab Nahu yang setingkat dengan di sini, kitab Saraf yang setingkat di sini. Kalaupun tidak kita lanjutkan, berarti kita sudah ada ilmu sekedar kita, kemampuan kita yang sudah kita pelajari di sini selama 6 tahun. Tapi kalau mau kita lanjutkan, ini sudah mampu ataupun sudah kita kuasai kitab dasar yang selama 6 tahun kita di sini. Maka yang sejajar dengan ini itulah, dan kitab Mataimah ataupun kitab Kailani Saraf, itu adalah yang sejajar dengan kitab, yaitu kitab Bajuri. Jadi yang pertama sekali tunggu sana mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qalal musqai syaihu, ya qala syaihu yang kahana baris, tidak punya baris sesudah kalimat qala. Yang qala itu adalah fi'il madhi. Jadi kalimat setelah qala itu bagaimana kita baca syaihu, karena itu adalah yang jatuhnya kepada fa'il. Bagi qala syaihu, berkata oleh seorang guru. Al-imamu, lagi guru itu adalah imam, orang yang diikutkan. Itu sifat bagi syaihu. Kemudian al-alimu, sifat syaihu itu al-alim, orang alim, itu isim fa'il. Kalau kita tasrif, alama ya'limu ilman fahuwa alimun. Alimun sudah dimarifah dengan alif dan lam, maka kita baca dengan al-alim. Al-allamah, al-allamatu juga sifat bagi syaihu. Al-alamah bersangatan alim. Itu kalimatnya beda dengan alim. Alim isim fa'il. Al-alamah itu amsilah mubalaghah. Nanti akan kita ketahui ada kalimat yang dinamakan dengan amsilah mubalaghah di kitab Matamimahnya. Amsilah mubalaghah itu satu kalimat yang menunjukkan data maknanya lebih alim mananya. Jadi yang pertama alim itu isim fa'il, yang kedua al-allamatu itu adalah amsilah mubalaghah. Kemudian Syamsuddin, lakabnya Tunku Syamsuddin. Syamsuddin. Apa lakabnya? Syekh itu adalah Syamsuddin. Yang dimaksud dengan Syamsuddin itu adalah matahari agama. Mungkin ini adalah sebagai penerang. Dengan ada ulama ini, Tunku ini adalah bersinar beliau di dalam agama sebagaimana bersinar matahari. Maka dilakap ataupun dipanggil dengan yaitu nama yang baik,
yaitu dengan Tunku Syamsuddin. Kemudian panggilan sehari-harinya kunyah yang dimulai dengan lafaz Abu Abdillah. Abu Abdillah, Bapak Tunku Abdillah. Abu Abdillah. Mungkin Tunku Syamsuddin itu punya anak Abdullah yang dikunyahkan bagi mereka itu, bagi beliau adalah dengan Abu Abdillah. Kemudian namanya Muhammad, Muhammadun, yang kebadal itu disebut Asy-Syaikh. Jadi nama Tunku yaitu Muhammad. Muhammad itu anak Tunku Kasim. Anak Tunku Kasim itu Tunku itu yang dibangsakan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi Tunku pengarang kitab ini adalah yang namanya Syekh Imun Al-Alim Al-Alamah, lakabnya Tunku Syamsuddin, kunyahnya Tunku Abu Abdillah, namanya Tunku Muhammad, anak Tunku Kasim yang dibangsakan kepada mazhab Syafi'i. Jadi beliau adalah juga orang yang bermadhab dengan mazhab Syafi'i. Taghammadahullah, semoga diberikan kemudahan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Taghammadahullahu, semoga Allah memberikan kemudahan akan dianya Tunku oleh Allah dengan rahmatnya Allah, waridwanihi, dan semoga Allah meridainya Tunku. Amin. Istajib olehmu ataupun terima olehmu ya Allah. Ini adalah sebagai komentar yang pertama, yaitu permulaan bagi kitab yaitu Bajuri. Mungkin sudah kita padai di sini adalah sebagai mukadimah ataupun sebagai permulaan. Jadi insyaallah malam besok akan dilanjutkan oleh guru-guru kita yang mengajar di kelas kita masing-masing. Sehingga yang pertama, yang kesimpulannya tentu memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti baru Tunku memulai kitab dengan Alhamdulillah juga. Jadi sesuai semua. Jadi kitab Matan Takrib juga yang pertama dimulai dengan Bismillah, kemudian dimulai dengan Alhamdulillah. Kitab Bajuri juga yang pertama sekali Tunku memulai kitab dengan Bismillah, kemudian yang kedua nanti akan memulai juga kitab yaitu dengan Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kedua boh. Dua boh. Kemudian kita masuki dalam I'anatul Talibin. Yang mungkin keaglah yang lebih tinggi daripada kitab Bajuri bagi orang, bagi kita yang sudah mempelajari kitab Bajuri. Mungkin pada malam ini kita mulai dengan I'anatul Talibin. Jadi kitab I'anatul Talibin ini tersusun daripada tiga kitab. Yang pertama kitab I'anatul Talibin yang kita sebut-sebutkan kita belajar kitab I'anah. Tapi yang pada hakikatnya kitab I'anatul Talibin ini adalah yang di dalamnya. Yang di dalam. Yang luahnya yang kitab I'anatul Talibin. Kemudian yang di luar Fathul Mu'in, syarah Matanji Qurratul In Tabohpoi Hidro Rumpoi kitab Topoi Qurratul In
Adrai luar matan Qurratul Ain, syarah Fathul Mu'in, yaitu yang poji Tunku Zainuddin Al-Maribari. I'anatul Talibin yang poji adanya Said Bakri. Jadi hiro luar yang di luar hiro antara Tunku syarah dengan Tunku matan. Dia kepegot matan kedua ke, kemudian ke kalon panutan yang bicara kedua ke. Jadi ke komentar di Tunku dalam yang disebutkan dengan hasyiah, yaitu hasyiah di dalam yang disebutkan dengan kitab yang di dalam, yaitu kitab I'anatul Talibin. Mendapegah itu tabut I'anatul Talibin, jauh bebut tabut adrai luar, yaitu Fathul Mu'in, yaitu dengan Qurratul Ain. Jadi marilah juga kita sama-sama kita membaca Umul Al-Quran yang kita pesankan pala pada pengarang kitab I'anatul Talibin, yaitu Tunku Zainuddin Al-Maribari, jadi Tunku Said Bakri dan Zainuddin Al-Maribari, yang dua-dua orang ini adalah sebagai pengarang kitab yang terdapat di dalam kitab ini, yang di dalamnya adalah yang disebutkan dengan I'anatul Talibin, yang di luarnya dengan yang di luarnya adalah Fathul Mu'in ataupun Qurratul Ain. Jadi Qurratul Ain matan, kemudian Fathul Mu'in adalah sebagai syarah bagi kitab yang ada di pinggir. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qafatil anbiya wal mursalin wa ila syuhada'i wassalihin. Ila arwahi syaqi masyayikhina wa ila arwahi walidina wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila ruhi Sayyid Al-Bakri wa Sayyid Zainuddin Al-Maribari lahum ajma'in. Al-Fatihah. Rahmatullah Nasyaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia nomor 3 tabis bismillah yang di atas ini merupakan pembukaan bagi kitab I'anatul Talibin, juga Tunku pengarang kitab I'anah memulakan kitab dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Empat. Nomor 2 di atas garis, di bawah garis itu kita baca. Itu namanya Hamish kitab. Yang kita baca yang di atas kitab baris itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terus nomor nomor 5 Alhamdulillahil Fattah dalam kurung nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian terus kita lihat nomor 5
Alhamdulillahil Fattahi, segala puji itu milik bagi Allah. Alhamdulillahi Al-Fattahi, yang sifat Allah membuka segala pintu kebaikan bagi kita sebagai hambanya. Al-Fattah, Al-Fattah. Kemudian terus nomor yang keenam, sifat Allah Al-Jawad. Jawad, pemurah. Jawad, Jawadi, Jawadi, sifat bagi Allah. Alhamdulillahi, segala puji itu milik bagi Allah. Sifat Allah Al-Fattah. Fattah maknanya membuka bagi segala pintu kebaikan. Al-Jawad, Allah yang sifatnya adalah murah, memberikan kepada apa yang diminta oleh hamba. Al-Jawadi, barisnya Al-Jawadi. Kemudian sifat Allah Al-Mu'ini, sifat Allah yang membantu hambanya. Atas apa dibantu? Alat tafaqquhi fiddin, atas memahami pada agama. Ya, kita yang telah diberi taufik oleh Allah, yang sudah ada di pesantren, jadi Allah berarti telah membantu kita atas memahami, belajar ilmu fiqh fitini pada agama. Akan siapa membantu? Maf'ul al-mu'in. Jadi al-mu'in ini adalah, kalau kita lihat di segi kalimatnya ini adalah isim fa'il. Isim fa'il juga tugasnya ada menasabkan maf'ul. Sebagaimana fi'i naik penasab fa'i penasab maf'ul, isim fa'i juga dia ikut beramal seperti beramal fi'i. Fi'i penasab maf'ul, isim fa'i juga tidak ada ketinggalan, dia bisa juga menasabkan isim maf'ul. Nanti akan kita ketahui apa pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas daripada isim fa'il nanti di kitab Matamimah. Jadi al-mu'in ala tafaqquhi fiddin, Allah yang membantu atas memahami pada agama. Akan membantu akan siapa yang dibantu? Ya, akan iman yang memilih ianya Allah akan nyaman. Man yakhtarahu, yakhtara itu fi'il madhi. Akan iman yang memilih ianya Allah akan nyaman. Siapa yang dipilih daripada hamba-hambanya. Jadi termasuk kita ataupun para pelajar yang pada hari ini di Hidayah, yang pada malam ini adalah kita sudah mengibadah kitab. Ini termasuk kita daripada orang yang telah dipilih oleh Allah untuk memahami pada masalah agama. Berapa banyak daripada hambanya baik laki-laki ataupun orang perempuan, tapi sebahagian daripada kita yang banyak yang sudah ada pada malam ini di Hidayah di pesantren yang sedang kita ibadah kitab ini termasuk daripada golongan orang yang telah dipilih oleh Allah untuk memahami pada agama. Ya. Yang pertama. Yang kedua, musannif mengucap syahadah, asyhadu, aku naik saksi, aku naik saksi
alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan, aku saksi akan bahwa nyoto yang naik tadi tunggu pengarang kitabnya. Aku saksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali akan Allah. Saksi bagaimana? Syahadatan, akan sebagai saksi. Akan sebagai saksi. Tudkhiluna daral khulud, yang bisa memasukkan akan kita akan negeri yang berkekalan, yaitu surga. Bukan saksi pura-pura. Ada saksi sulit. Saksi sulit. Jadi saksi ini saksi yang benar-benar yakin. Yang benar-benar yakin kepada Allah. Jadi aku saksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, akan sebagai saksi yang bisa memasukkan kita nang negeri yang berkekalan, yaitu syurga. Kemudian wa asyhadu anna, aku saksi bahwa sungguh penghulu kita Muhammad itu hambanya Allah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku saksi bahwa sungguh penghulu kita Muhammad itu hambanya Allah dan pesuruhnya Allah. Mana Muhammad itu? Sahibul maqamil mahmud, yang mempunyai makam yang dipujikan. Mempunyai makam yang dipujikan. Nanti di hari akhirat akan didirikan satu fasal yang namanya yaitu fasal qada, dan pada waktu itu akan diputuskan siapa yang berhak masuk ke dalam syurga dan siapa yang akan masuk kepada neraka. Pada hari itu, pada ketika itu Allah memberikan hak kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat, yaitu kepada umatnya. Itulah yang dipuji nanti oleh seluruh para orang-orang yang dahulu. Sahibil maqamil mahmud, yang mempunyai makam yang dipujikan, sallallahu alaihi, semoga memberi rahmat oleh Allah dan mensejahtera ianya Allah atasnya Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad, dan ashabihi, dan atas segala sahabatnya Muhammad yang bagus-bagus, yang terpuji. Wa ala alihi, dan rahmat dan sejahtera atas keluarganya Nabi dan atas sahabatnya Nabi yang terpuji. Salatau wa salaman, akan sebagai salah dan salam, afuzu bihima yaumal mi'ad, yang akan aku terlepas dengan keduanya, selawat dan salam, yaitu pada hari akhirat. Jadi sebagai muqaddimah, yaitu bagi kitab I'anatut Talibin. Cuma untuk kita peroleh ilmu harus kita menjauhkan diri daripada maksiat. Masih. Sehingga Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, syakauku ila waqi' su'an hafati. Aku mengadu kepada guruku Waqi' karena buruk hafalanku. Sukar kalau kita hafal, payah sekali dapat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka menunjuk ia akan daku kepada tinggal maksiat. Yang pertama sekali adalah maksiat, dosa-dosa itu jangan kita kerjakan untuk kita cepat memperoleh ilmu. Kemudian juga sangat tergantung kepada kita mempunyai adab dengan guru, mempunyai
sopan santun dengan guru, karena guru ini adalah sebagai abu kita di dalam memberikan ilmu. Jadi abul ilmi afdalu min abis sulbi. Abul ilmi afdalu min abis sulbi. Abi sulbi, abu ilmi lebih good daripada abi sulbi. Abi sulbi itu siapa? Ayah kita, karena ayah mengeluarkan kita daripada sulbi beliau. Setelah dia lahirkan kita, dia menjaga kita, dan jika dia menghiraukan kita untuk bisa hidup di dunia, meninggal itu. Tapi menyo abu ilmi nyo mendidik kita, menjaga kita daripada dibakar oleh api neraka. Ilmu adab, diajarkan ilmu adab, ilmu tauhid, ilmu fikah untuk bisa kita ibadat, ilmu kita ilmu tasawuf untuk kita bisa menjaga ibadat itu. Dengan ada ibadat, dengan kita bisa menjaga ibadat itu, kita akan dimasukkan oleh dalam surga oleh Allah. Maka sebagai pendidik kita, guru kita itu mendidik kita, mengangkat kita derajat supaya kita terpelihara daripada api neraka. Maka sehaknya dan sewajarnya kita menghormati dia dengan kita berbicara dengan lemah lembut dan dengan sopan santun. Karena al-adabu fauqal ilmi, adab itu adalah di atas daripada ilmu. Kalau tidak ada adab, berarti ilmu kita adalah kurang nilai di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjauhkan diri daripada maksiat. Sehingga dengan ada kita menuntut ilmu yakin-yakin dan kita menjauhkan diri daripada dosa-dosa, semoga kita akan menjadi yang laki-laki menjadi orang yang saleh, yang perempuan akan menjadi orang yang salihah. Jadi apabila bertemu ataupun kawin antara orang lelaki yang saleh dengan perempuan yang salihah, ini akan menghasilkan anak-anak yang saleh. Jadi sejarah, bukan sejarah BO sebagai penutup. Ingat tuan, ingat saya dengar waktu saya belajar di pesantren di Dayah Mudi, dan dicerita oleh guru saya, ada seorang pemuda di Baghdad. Adalah seorang pemuda di Baghdad. Dia sambil jalan-jalan, dia lihat ada buah apel yang tercampak di jalan. Sehingga buah apel itu diambil, dimakan. Setelah dimakan, dia terpikir, dari mana ini dan punya siapa? Ini punya orang, sudah saya ambil. Kalau sudah saya ambil punya orang, saya makan punya orang, ini berarti saya sudah makan yang haram. Saya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang sudah saya ambil ini dan sudah saya makan. Maka dia mencari yang punya. Jawewit, sedot, cari siapa yang punya buah apel itu. Jadi kebetulan datang kepada sebuah kebun, dia lihat ada apel. Dia bertanya kepada orang yang penjaga apel, siapa punya ini? Saya ada ketemu sebuah buah apel sudah saya makan. Maka saya ingin memohon izin ataupun memohon maaf kepada yang punya. Pegah dari urunnya, ini bukan saya punya. Ini saya orang kerja, ada orang yang punya di sana jauh. Di mana rumahnya? Sehingga dia cari sampai dapat. Jadi ahwat teka merumpok,
watai kamu rumpa poi watai truk kenan pegah bapoi nyo long kanu rumpa po hapol sapo cuman tungku pidin karu lung pajuh dia minta izin karena dia sudah makan buah apel itu. Orang yang punya itu menjawab, boleh saya izinkan makan buah apel saya yang sudah saudara makan, yang sudah kamu makan, tapi kamu syarat harus kamu kawin dengan anak perempuan saya. Ya, harus kawin dengan anak perempuan saya. Tapi anak perempuan saya lumpuh. Anak perempuan saya bisu. Anak perempuan saya buta. Yang pertama lumpuh, tidak bisa berjalan ke mana-mana. Yang kedua buta, tidak bisa melihat apa-apa. Yang ketiga peka, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Sehingga anak laki-laki itu, pemuda itu tercengung. Bagaimana ini? Kiban cara dalam kawinnya, tapuh nanti dengar, jadi pegah. Melihat pun tidak bisa, mendengar pun tidak bisa. Bagaimana bisa kita berhubungan dengan dia? Berjalan pun tidak bisa. Bagaimana kalau kita mau main-main sekali-sekali, sekarang dia sakit. Tapi pada akhirnya karena dia takut itu bermasalah dengan buah apel, satu buah yang sudah diambil, tidak diberi izin nanti di akhirat bagaimana hukumnya, terpaksa dia menjawab, ya sudah saya mau. Kaitin sehingga angkatlah nikah. Menikah ibadah anak mudanya jiwa malamnya hanai duri hotel nikah hanai kala yang fikir keloi fikir buta fikir bisu hotel menikah di masjid ini masjid Jamurung yang dah tak kalah di masjid Jamurung pernikahan dia pulang. Sesampainya di rumah dilihatlah seorang perempuan itu yang cukup cantik, tidak seperti yang dibilangnya. Kon lagi kepegah. Perempuan yang cukup indah, perempuan yang cukup cantik, perempuan yang cukup saleh. Maka si pemuda itu bertanya kepada mertuanya, kenapa juga ayah bilang dia bisu? Kenapa dia bilang buta? Kenapa bilang dia lumpuh? Saya bilang, anak saya lumpuh, tidak, dia seorang anak perempuan yang saleh. Anak saya yang salihah, tidak pernah dia berjalan ke mana-mana. Anak pernah jamak MN, jak we keno, jak we gede, refreshing ke sana, refreshing ke sini, tidak ada. Kenapa ayah bilang buta? Karena dia tidak banyak melihat yang haram, dan jangankan yang haram, yang makruh pun tidak dia lihat. Ayo gadung HP, gadung TV, dia tidak seperti itu. Kenapa dia ayah bilang dia adalah bisu? Dia tidak banyak berbicara dan tidak suka berbicara yang tidak bukan-bukan. Itulah yang maksud saya, anak saya buta, anak saya lumpuh, dan anak saya bisu. Jadi alhamdulillah setelah dia kawin, laki-laki itu adalah laki-laki yang saleh. Kemudian perempuan juga itu perempuan yang saleh, sehingga melahirkan yaitu anak-anaknya, yaitu anak yang saleh dan yang salihah. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian di dalam yakin, di dalam menuntut ilmu Allah, di dalam betah hidayah, semoga kalian ini menjadi orang laki-laki yang saleh dan orang perempuan yang salehah, sehingga apabila kawin nanti akan menjadi diberikan oleh Allah anak yang saleh. Dan sebagai kesimpulan, yaitu legetanyo di pesantren jangan sekali-kali kita mengambil punya orang. Ya,
Jadi benda karena gada peng sagonyo, gada peng sagodi nyan hana gitu nyan uragam tale. La inong menanji gada sen lambileje, gada sengon lambileje nyan menyo gedanyo yang copengon itu tidak menjamakan kita orang perempuan yang salihah. Contohkanlah kepada anak muda tadi, yaitu anak muda yang saleh, yang sangat takut sebuah apel yang didapat di jalan, dia mencari yang empunyanya untuk dia minta izin, sehingga dia rela kawin dengan anak perempuan yang dibilang oleh ayahnya itu lumpuh dan buta karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan inilah sebagai motivasi, sebagai ibadah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan penuh ketekunan dan keyakinan di dalam belajar, sehingga sekedar itulah, sekedar keyakinan kita akan kita perlu, kadang kita peroleh, yaitu ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi marilah kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberkahi kepada kita dan memberikan ketekunan dan keyakinan di dalam menuntut ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصلاة أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين واهدنا إلى صراط مستقيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا يا الله من أهل البدعة والضلالة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kabar. Yang penting pokok mengajuk kitab beryakin dan bertatemu mudah. Yang pokok